Rutenya itu. Nah, yang tadi naik bis yang di Pasar Baru, di Gambir, ini yang kakak-kakak kelas nih. Wah, ada anak sekolah, anak 4, anak 7, di satu masih ada 7 atau 4 ya? 7 gitu. Nah, 7 masih ada kalau nggak salah satu tahun lagi deh kalau nggak salah saat itu tahun 90. Nah, saya lagi itu kan di atas menikmatin itu. Oh, naik yang atas. Yang atas. Oh, naik yang di tingkatnya. Di atas di tingkat. Nah, yang kakak kelas kelas 3 bilang, wah ada anak 4 Gambir, siap. Nah, siap. Aduh, ini ngapain lagi nih? Siap. Ya, udah gitu nggak tahu, orang tawuran, cek itu. Pokoknya udah nggak ngerti dah, udah tipu-tipukan, udah nunduk, kaca pecah. Saya nggak tahu. Itu hari ketiga. Tahu-taunya mobil nih dimasukin ke itu depan Gambir Garnison. Garnison. Nah, Itu Garnison. ada Garnison sama Mabes. Apa kalau nggak salah tuh. Pokoknya Iya. di Garnison deh, Oh. dimasukin ke situ, ketangkap lagi itu ada kurang lebih 13 orang. Dibotakin, digamparin, dipukulin, diopor, setelah itu ke Keramat kalau nggak salah. Nginap semalam. Pulangnya pagi. Oh, tuh sempet tuh. Ya sempat baru sekolah 3 hari udah kegap. Akhirnya dijemput sama orang tua, dibotakin. Nah, besok keluar. Berarti besok nggak masuk dong ke sekolah. Hari keempat sekolah lagi seperti itu penataran. Nah, ditanyain deh tuh sama kakak kelas. Kenapa? Itu tahu ketangkap ini segala macam. Yang namanya anak kelas 3, kelas 2. Oh, udah biasa itu mah. Udah, itu jangan kapok. Memang begini sekolah di sini. Udah tuh gitu sampai selesai penataran. Selesai penataran nih. Penataran. Masuk sekolah deh tuh ya. Sekolah seperti biasa. Lu kelas 1 tuh. Itu kelas 1. Terus selama kelas 1 tempur terus apa gimana tuh setiap naik? Berarti kan udah boleh bareng-bareng terus tempur terus itu tuh ya. Ya tempur terus gitu terus rutinitasnya selama Rutinitas setahun gitu aja gitu. ya? Jadi nungguin 9.13 pulang. Jadi dari Cengkareng gue udah nggak naik Kopami lagi. Udah tahu, udah Udah tahu. bareng-bareng. Bisnya ini nih naik itu gitu loh. Jadi naiknya selalu 9.13, turun di Pasar Baru dan pulang pasti tawuran. Kalau perginya nggak tawuran karena ributnya cuma di Gambir kan. Ribut di Gambir dan muter baliknya gitu loh. Itu kelas 1. Kelas satu. Kelas 2 beda lagi. Titik tempurnya nambah lagi apa gimana? Kelas 2 nambah nih ceritanya nambahnya begini. Kelas 1 kan kita naik 9.13 sampai semester 1 atau semester 2 ini 9.13 ini nggak mau lagi lewat Pasar Baru. Karena kalau lewat Pasar Baru di stopin di Gambir ribut. Di Gambir ribut, muter balik lagi ribut lagi gitu. Jadi ribut itu 2 kali. 2 kali. Pas mau ngelewatin Senen, pas balik lagi ribut lagi 2 kali sampai 1 semester. Begitu terus. Nih 2 semester di 9.13 jarang. Akhirnya jarang ya mau nggak mau kita kalau nggak ke Senen, kalau nggak ke Pintu Air Istiqlal nyari 26. Kalau ke Senen ya nyari 9.13 dia muter di situ di Istana Negara. Yang di apa namanya itu? Istana Negara belok kanan nembus di Monas. Veteran. Ya, veteran. Nah, jalan veteran dia nongol di Gambir. Jadi semester 2 9.13 nggak ada, kita kalau udah setengah 6 anak-anak yang lain udah pulang, anak istri udah pulang, anak yang di situ tuh anak Tanah Abang udah pulang. Kan di depan gedung Senen tuh anak Tanah Abang, Mestik 106 saat itu 9.13 di seberang. Jadi kalau misalnya 12 udah pulang, "Woi, gue balik dulu ya." Terus Tanah Abang, "Woi, balik dulu ya." Tinggal kita ini udah gelap. Nah, udah gelap terus ada komando dari kelas 3, "Ya udah balik." "Balik mana, Bang?" Ya udah, kadang-kadang jalan ke Senen, kalau nggak nebeng bis itu Senen, kalau nggak nebeng bis 12 di gedung kesenian, turun di Pintu Air. Oh, Pintu Air. Nah, Pintu Air baru nyambung gitu loh. Nah, kalau nggak, biasanya sih sering ke Senen. Tapi kalau ke Senen Pos biasanya udah nggak ada musuh, udah aman kalau udah habis maghrib karena mereka udah bubar. Udah gelap gitu ya. Nah, Panjang udah panjang sampai setahun begitu tuh rutinitasnya terus tuh. Dari kelas 1 sampai kelas 2 gitu terus. Ya. Kelas 1, kelas 2. Nah, Kan terakhirnya rame 9.13 ketemu. buka nih Bang ya, panas. Gerak. Ya. Kan biasa alam, Bang. Nah, kejadiannya nih akhirnya ketemu
dengan Kampung Jawa. Itu pas tahun berapa tuh? Pas kelas 3 atau kelas 2? Kalau ketemu Kampung Jawa STM itu ya, itu tadinya sih belum berantem sama dia gitu loh. Ya. Jadi di jalur barat ini kita nggak ada musuh. Ada musuh. Nah, Pas pergi nggak ada musuh, pulang bis sudah nggak ada, otomatis kita pulang pergi itu nyaris nggak ada musuh. Nah, ada lagi tuh bulan puasa ya kalau nggak salah, ada yang iseng nih bakar petasan yang wet dibuang karena sekolahan. Cuit, ya kaget sekali dua kali dia kaget kita ketawa, dia kaget dia ketawa. Namanya orang diisengin setakut-takutnya orang, lama-lama ngelawan. Nah, bentroklah kita sama anak. Kesel juga ya, lama-lama kesel juga gitu. Iya, kesel gitu loh. Itu di mana kejadian itu? Itu di Biskuit daerah Cengkareng. Oh, Itu anak Cengkareng. SMA 96. Nah, ribut sama 96. Kalau ribut sama 96, setiap anak sekolah nongkrong di situ kita hajar. Dia ngaku, gue bukan 96, gue anak Kampung Jawa, gue anak DKI, gue anak Poncol segala macam. Jadi bingung. Udah, itu berapa kali gitu tuh. Selalu kalau kita udah lewat dibantai. Selalu gitu berapa kali. Kalau pas digebukin dia anak Kampung Jawa, dibilang pokoknya bukan anak 96 gitu, bukan sekolahan yang kita cari. ya. Akhirnya kita punya kesimpulan, sekarang yang nongkrong di halte itu kita hajar semua daripada kita dibantai. Berarti pokoknya anak sekolah situ bantai gitu ya. Bantai. Jadi prinsip kita saat itu membantai orang menantang. Jadi asal ada yang nantangin petentang-petenteng kita hajar aja. Hajar dari situ pokoknya hajar terus, anak sekolah hajar terus sampai dari 96. Setelah itu pesing, setelah itu grogol aman, jeling, setia kawan, sama Roxy kalau nggak salah ya. Oh, Rocky sama. Ini Cideng samanya apa? Habis Cideng. Petojo. Tojo. Akhirnya kita babat habis. Singkat cerita, kita awalnya ribut di barat itu sama 96, akhirnya ribut sama sekolahan yang di basis itu. Jadi kita pergi berantem, pulang berantem. Karena di Gambir kita udah nggak dapat bis lagi. Karena di kelas 2 itu 913 sudah nggak ada lagi yang tingkat, jadi yang kecil. 13 ceper ya. Itu pun nggak lewat Pasar Baru. Di jam 5 dia muter lewat Veteran tembus Gambir. Itu kelas 2 tuh tahun 91-an kalau nggak salah. Iya. Berarti kejadiannya sama Kampung Jawa awal mulanya di situ tuh. Di situ awal mulanya karena SMA 96 ini berlindung di Kampung Jawa, di DKI, Kan di sempat Poncol. ribut kampung juga tuh. Di pas tiap kawan apa di Oh selalu kalau ribut setelah ribut sama Depan kawan Roxy gitu ya. selalu melibatkan kampung. Contoh kayak di Sahabat. sahabat kan? Sahabat lewat dari 96 dikit. Biskuit Sahabat. Nah, itu basisnya ada 96, ada DKI, ada Poncol, komplit di situ. Jadi kalau udah ribut di Biskuit, Sahabat lagi. Setelah Sahabat Jembatan Gantung. Jembatan Gantung ini markasnya Poncol nih. Poncol ada Alamonya juga. Ada Alamo Ambon lah gitu saat itu gitu. Itu ujung-ujungnya di mana tuh? 913 ributnya. Bubarnya. Ujung-ujungnya bubar 913. Dari Mentoknya. Dia dari berangkat. Pasar Baru. Kalau dari Pasar Baru, ujung-ujungnya Cimone. Ujung-ujungnya Cimone. Ya kan ada anak Tangerang juga, ada Oh, Cimone bubarnya di juga. Kalideres berarti? Bubar bis Kalideres. Oh. Cuman di musuhnya di sampai Cimone, Tangerang situ. Lanjut lagi yang dari dari Cimone. Lihat. Nah, nih. Sedikit nih, Ji. Anda dengar nih. Dengar dari kawan-kawan yang lain. Istilahnya ente kan perantauan di sini. Begitu pulang katanya nih, ente juga membantu tugas dari dulu Om ya, yang ini ya, dagang. Oh iya, itu Sini. bisa sekolah bantuin. Ya, Pas di- mau sekolah bantuin dulu gitu loh. Sebelum berangkat, Sebelum berangkat bantuin. sama sesudah pulang. Udah sesudah mau udah malam, udah gelap. Oh enggak ya, Enggak. itu dari pas di Jakarta itu udah
rutinitasnya Om gitu ya? dari kelas 1 sampai kelas 3 ya ngebantuin. Ngebantu, tetap ngebantu ya, ngebantu. Pagi ngebantuin sampai jam 10, 11 kita jalan. Udah sekolah Sekolah seperti orang biasa deh sekolah gitu. sampai sekarang usaha terus. Nah, ceritanya gimana tuh bisa sampai ngebagi gitu? Istilahnya berhasil lah sampai saat ini, ya kan? Ente berusaha dari semenjak sekolah sampai dulu kan ikut Om, sampai punya usaha sendiri. Itu gimana tuh perjalanannya? Kalau tadi kita bicara tentang sekolah, sekarang perjalanan tentang ente yang sampai sekarang ini sudah mulai berhasil. Jadi hitungannya berhasil lah. Itu nyambung dong dari sekolahan ke karir. Iya, nyambung. Minum lagi dong nih haus nih. Tadi ditanya mulu. Karena di sini kita bercerita tentang seorang anak budut yang dulunya seperti apa dan saat ini seperti apa. Oh berarti profil ya? Ya, Oh gitu. kita menampilkan sosok ente nih yang wah dulunya nih macet begini-begini nih, lu saya bilang bajingan apaan gitu. Tapi sekarang kan ya lumayan lah bajingan yang berhasil gitu. Jadi cerita sedikit tentang kesuksesannya Mace. Berarti tentang sekolah selesai nih? Gak apa-apa, dari sekolah pulang berangkat yang tadi udah diceritain. Nah, menitinya itu dari semenjak mana nih? Oh berarti Tetap. melanjut ke karir dong? Ya, Kalau melanjut ke karir tahun 93 kan tamat lulus tuh. Lulus di 93. Terus lanjutin kuliah ke perguruan tinggi di daerah Depok, Serengseng Sawah. di sana Ya. sekolah teknik, kejuruan teknik Sekolah juga. kejuruan teknik gitu loh. Sampai di situ tetap sambil udah di situ kos. Di situ kos. Jadi Tinggal di situ. ya Nggak gabung lagi. nggak bantuin om lagi. Waktu itu masih tinggal sama Om ya? Oh enggak, di tahun 92 ya itu nyokap nyusul dan mulai pindah usaha ke Cengkareng Oh, berarti orang tua pindah ke sini. tahun 92. 92. Nah, Masih sekolah berarti itu ya. masih sekolah. 92 masih sekolah, masih bantuin orang tua tetap sampai jam 10, jam 11. Jam 11 cabut. Nah, rutinitas gitu. Pokoknya tahun 93 tamat. Sekolah di kejuruan tinggi di daerah Jakarta Selatan dan situ ngekos selama 2 tahun. 2 tahun pada 2 tahun setengah deh. Nah, di saat itu usaha tetap berjalan. Enggak, itu Udah enggak mikir, bukan usaha lah itu, bukan saat itu bukan usaha, ngebantuin. ngebantu. Usaha cuma dapat jajan doang. Nah, terus kuliah selama 2 tahun setengah. Tapi seingat gue sih, gue kuliah itu cuma setahun gitu. Jadi gue kuliah setahun setengah itu gue udah di unit kegiatan. Gue banyak masuk unit kegiatan di kampus saat itu, Sibuk di organisasi istilahnya. organisasi gitu loh. Nah, Bola, dayung, ada bela diri. Pokoknya tiap hari itu gue pokoknya organisasi kegiatan-kegiatan. unit kegiatan lah. Pelajarannya kagak. Penjaranya gue liat IP gue rendah banget gitu loh, gue ngulangi banyak, cuman gue gak kasih tahu ke nyokap. Gue iya aja gitu loh. IP berapa? Gue bilang aja min aman kan, Iya. 2 Ya. ya kan. Nah di akhirnya di tahun 96 ya kalau nggak salah ya, 96 atau 95 di saat itu gue mundur. Gue bilang ke nyokap, mah nggak kuliah lagi deh, nggak sanggup, hitungannya berat. Kalau dilanjutin gue juga banyak yang ngulang. Gue cerita apa adanya aja. Lama lagi ya. Nah, cuman orang tua nyuruh gue tetap lanjutin kuliah gitu loh, karena gue cowok sendiri nih gitu loh. Nah, nyokap gue kan nggak tahu gue bandel gitu loh. Jadi di saat itu prinsip gue gini, 100 meter gue dari rumah, ya kan, 100 meter dari rumah gue nundukin pala gitu, ya kan, gue nunduk ke orang blow-on gitu loh. 100 meter ke sana gue ikutin teman-teman gue gitu loh. Jadi ibaratnya gini, gue di kandang kambing membembe, di kandang ayam yang menciut gitu loh.
ya kayak ayam punya ayam gimana sih gitu, cek, ikutin keadaan deh gitu loh. Jadi di sekitaran rumah gue tuh satu RT khususnya nggak tahu gue bandel gitu loh. Cuman kalau udah jauhan dikit situ, nah, itu beda cerita. Tetap kita menjaga Nama baik keluarga. baik keluarga di sini. Nah. Ya, ya. Dan gue 96 nggak kuliah lagi, gue bilang ke nyokap nggak kuliah lagi, bantuin di toko deh, bantuin di toko. Terus mau berdagang di mana? Ya ntar saya sewa toko satu deh. Emang duit ada? Ya ada lah. Dari mana? Nah saat itu gue dapat tahapan dari ada bank lagi tuh Lipo Bank. Ya, ada. Lipo Bank gue dapat Itu awal ya. awal modal di situ Lipo Bank dapat duit tahapan di tahapan kelima dapat duit 5 juta. Potong 20% dapat 4 juta. Kemudian disitulah dagang. Itu awal dengan modal awal itu seperti itu ya. Dagang kaki lima lah gitu. Usahanya waktu itu apa? Jual sepatu. Sepatu. Belanja di Bogor, jual situ, belanja di Bogor, jual situ. Akhirnya bisa buat sewa toko. Hasil di kalau sekarang kan kayak ada bazar-bazar nih, lu itu sempat ikut gitu juga apa? Iya. Apa emang Kaki lima gitu. Kaki lima biasa. Kaki lima ada berapa? Ada 6 bulan. Setelah itu di toko, dari toko dari dagang toko akhirnya setahun 2 tahun nyawa toko. Nah itu habis kerusuhan lagi itu tahun 98. Di tahun 99 toko yang gue sewa dipakai orang, anaknya mau dagang. Jadi di tahun 99 gue terakhir Cengkareng dagang jual sepatu. Akhirnya tahun 99 toko diambil. Nah gue bingung nih, aduh kasarnya nih duit ada, toko di sekitar Cengkareng nggak ada, di pasar Cengkareng itu nggak ada, maksudnya nggak ada yang mau disewain gitu. Penuh semuanya tahun 99. Kayaknya gue bingung duit ada buat apa ya. Akhirnya gue ikut teman di pasar Pramuka jual obat, gue situ. Terus ke Tanah Abang ikut teman-teman SMP. Jadi Pramuka, Tanah Abang nih gue nyari celah nih. Jadi join usaha, satu di Pramuka, satu di Tanah Abang. Enggak, jadi celah dulu Pramuka, Tanah Abang. Jadi gue di 2 pasar itu. Seminggu Pramuka, seminggu Tanah Abang, Tanah Abang. Akhirnya nyangkut Tanah Abang, join sama teman gitu loh. Itu usahanya sama sepatu juga? Enggak, Bukan, beda usaha lagi. Jual kain, istilahnya lagi Di Pramuka jual kain. Pramuka jual obat dong. Nah, makanya. Kan jadi selah, Pramuka nggak dapat selah. Nggak dapat, nongkrong doang pagi. Itu masih memilih nih. Ya mencari peluang gitu loh. Mencari peluang. Di Pramuka nggak ada yang ngajak, nggak ada yang nawarin gitu loh. Kita udah usaha, pagi datang gitu loh, sore pulang, udah kayak punya toko aja, padahal nggak ada. Akhirnya ke Tanah Abang, gitu juga deh, seminggu Tanah Abang, seminggu Pramuka. Akhirnya nyangkut Tanah Abang, ada temen bilang, ada barang nih, mau ditutupin, ada duit nggak? Ya kalau dikit sih ada. Akhirnya belilah tuh bahan. Jadi bahan dibawa dari kita saat itu cari ke daerah nih, ke Bekasi, ke Tangerang, kita jual Tanah Abang. Itu ada kurang lebih setahun setengah deh. Nah setelah itu baru produksi, ada barang di retur orang, bahan di retur orang, akhirnya kita potong, kita jahit, kita jual selama setahun. Kita jual satu ke Melawai. Setelah itu setahun 2000 beraniin sewa toko di Tanah Abang. Saat itu 2000 ke 2001, dari saat Tanah Abang kebakaran kalau nggak salah 2001 deh. Nah setelah 2001 baru ada dagang di Tanah Abang. Dapat deh udah sewa toko nih. Sewa toko. Udah punya toko sendiri istilahnya lah, udah punya usaha sendiri Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi awalnya itu istilahnya nyari link dulu Ji ya, ini mana yang cocok kan nih. Dari mana ada peluang. Nah, di obat kayaknya nggak berhasil. Nggak ada yang ngajak. Terus kalau tahu selanya di obat banyak tuh. Repotril. Iya saat itu tahu kayak produksi obat-obat di saat itu Daftar J kalau ini obat-obat daftar J justru yang laris nih. yang ngerti di saat itu kan anak-anak pramuka itu dia bikin obat, dia sewa kamar di hotel gitu. Hebat gitu loh. Dia bikin produksi obat, sewa kamar di hotel gitu loh. Sewa hotelnya saat itu cuma 100.000, 110, Ya. 120. Jadi kan
bagus, cuman yang nggak ada yang ngajak, masa ya kita ajak dong, kan nggak bisa Iya, kayak iya. gitu juga, udah didengerin, udah kita Tapi belum masuk link itu deh gitu ya. nggak diajak, Setelahnya nggak dikasih ya. nggak dikasih, akhirnya di Tanah Abang. Tapi mungkin hikmahnya kalau ente dikasih link ke situ, saatnya ente nggak kayak begini tadi, takut. Iya. Ya kan, hikmahnya kan di situ. Akhirnya dipilihin jalan yang baiknya, ini bahan aja nih. Ya di tekstil. Dari bahan yang awalnya bahan, terus produksi baju jadi berarti Ji. Celana jadi. Itu celana jadi. Celana selama setahun itu Itu- nggak ada toko, jualnya ke Melawai satu. Itu inspirasi bikin celana jadi karena aturan barang. Aturan barang. Akhirnya ini kita bikin ini aja Ya, deh. ini barang sekian ton, mau diapain? Udah kita produksi aja, produksi celana. Bikin satu contoh, ya kan dijual ke Melawai, jual ke ITC. Pokoknya produksi deh. Lebih bagus daripada jual-jual bahan. Akhirnya dilanjutin. Akhirnya produksi konveksi. Ya akhirnya cari tukang jahit lah, kerjasama. Sama akhirnya selama setahun gitu tuh, beli bahan produksi, cepat duitnya naik. Oh. Akhirnya ada duit, baru sewa toko di Tanah Abang saat itu. Saat itu masih bagus, nggak kayak sekarang. Ya, istilahnya namanya orang dagang nggak selamanya naik terus kan gitu. Ya. Ada lah pasang surutnya kan. Ya, mungkin saat ini mesti berinovasi lagi Ya. kan gitu. Kemarin ya udah memasuki era dulu mungkin belum ada pasar online. Oh belum, Ya. online baru 4 tahun kesini lah ya. Begitu ada pasar online mungkin kita harus berinovasi lagi nih. Ide-ide yang inovatif. Dan pemikiran Harus kreatif, harus Nah, ikutin masanya gitu loh. iya. Jadi itu tadi sedikit singkat seorang Mace yang di eranya 90 sampai dengan 93 melanglang buana di wilayah barat, ya, Iya barang. perantauan yang baru kaget melihat tuh pas begitu tahu perbedaannya, oh, kaget nggak kira-kira sekolah di sana terus ke sekolah di sini bingung nggak? Kagetnya kan istilahnya pertama doang. Karena di daerah pun dulu tinggalnya juga bukan di kampung-kampung banget, udah kota Madia gitu loh. Jadi di daerah pun juga dulu istilahnya udah gaul sama anak tongkrongan bahasa sekarangnya. Kalau dulu kan anak pasar, jadi Pasar. dulu juga udah SMP itu udah begadang juga, udah warawiri juga gitu loh. Udah kenal yang namanya yang ngetop dari kalangan murid, nakal-nakal kayak narkoba itu kenal. Cuman pas di sini menjadi gitu loh. Cuman untungnya nggak nyemplung gitu loh. Ya menepi lah gitu loh. Ini Sekedar. ya ini gitu ya. Sekedarnya gitu, Sekedarnya aja. sekedar kenal dengan Sekedar kenal dan sekedar tahu rasa gitu. Ya. Nggak menjadi kebutuhan gitu. Dijadiin hiburan aja. Ya makanya saya bilang tadi, yang bilang untung bagus nggak kepilih di saat lagi mencari selah usaha apa yang enak nih. Akhirnya tunjukin yang bahannya itu, coba kalau yang akhirnya nikmatin kasih selahnya yang ke pramuka, ada dua pilihan tuh Ji. Bisa jadi makin di atas, bisa jadi bawah. Ya kan kembali ke manusia dan nasib juga gitu. Kalau ya kita ikut di pramuka, otomatis kenal dengan obat-obatan. Di saat itu obat-obatan lagi bagus-bagusnya tuh, Ya. ya kan lagi bagus-bagus dan lagi boomingnya gitu loh. Iya. Dan menjadi tahun-tahun 96, 97 itu pernah lah mencoba obat-obatan gitu loh. Cuman bukan dijadi satu kebutuhan, sebuah hiburan gitu loh. Katakanlah apa gitu loh. Nah jadi coba rasa, cuman ya pernah ketagihan, cuman nggak kecanduan gitu. Dalam artian ya kalau kecanduan kan kalau nggak ada pusing. Kalau gue nya kalau ada ya dinikmatin, kalau nggak ada ya nggak nyari-nyari juga gitu loh. Gitu juga di tongkrongan. Kalau ada ini nih, ya udah ini. Cuman nggak nyari-nyari. Istilahnya di eranya ya masih masuk kenakalan remaja lah. Kenakalan remaja yang terkontrol. Ya. Kenakalan aja terkontrol. Ya. Ya sampai
saat ini bidang itu Ji yang dijalanin ya, Ya, produksi. produksi ya, Nah, nggak apa namanya, nggak coba untuk mengembangkan atau melebarkan sayap ke yang lain untuk saat ini. mencoba ada yang jadi peluang-peluang apa, cuma mungkin nggak cocok dan belum rezekinya ya. Jadi ya terus saja, terus mencoba dan nggak putus asa aja sih. Misalnya kata orang ada peluang ini coba, ada peluang ini coba. Cuman mungkin hokinya lagi nggak bagus kali ya, atau rezekinya lagi nggak bagus. Jadi mental semua, Belum ketemu selanya lagi. belum ketemu salahnya lagi. Selanya. Cuman nggak mensyukuri yang selama ini ya alhamdulillah gitu loh. Tapi istilahnya kita mau berkembang mencari inovasi yang lain lah ya. Oke. Oke, Sobat BOC, itu tadi sedikit cerita dari seorang Mace tentang pengalamannya dari hijrah dari daerah ke sini hingga membuat usaha sendiri hingga saat ini sebagai pengusaha, bukan sebagai yang mungkin bisa menjadi apa namanya, Diralat dong, jangan pengusaha, wira swasta. oh ya swasta. Pengusaha bunyinya tinggi tuh. Wira swasta, zaman dulu wira swasta, kalau enak kesini kan pengusaha Ji. Disebutnya pengusaha gitu. Ya mungkin bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan BOC yang lainnya. Mungkin dulu kita punya sejarah yang mungkin agak sedikit buruk ya, nggak ada salahnya, atau mungkin bisa memperbaiki hingga kita bisa baik seperti saat ini ya. Mungkin contoh seperti Bang Mace ini. Jadi istilahnya di saat ada kemauan, di situ ada jalan nih Ji. Ya, ada kemauan, ada jalan, Dan ada, kalau ada ingin perubahan ya manuver. nah, kalau emang mau begitu-begitu aja ya begitu-begitu aja. Oke, gitu Ji, makasih Ji bincang-bincangnya. Mungkin di lain waktu kita ngobrol banyak lagi di lain episode dengan Mace beserta tim 913 ya. Ya, itu ya Sobat BOC. Semoga bisa menjadi inspirasi Sobat BOC semua ya. Terima kasih, semangat.